kehidupan dalam rencana Tuhan. Beberapa orang menganggap bahwa Yesus merendahkan Alkitab. Kenapa? Dalam Perjanjian Baru kita membaca berkali-kali Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu." Ekspresi-ekspresi Yesus seperti ini sepintas nampaknya merendahkan Alkitab. Contoh lain adalah tentang Sabat. Matius 12 mulai ayat yang pertama mencatat, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Berdasarkan fakta-fakta ini, sebagian orang menganggap bahwa Perjanjian Lama dan aturan-aturannya tidak dibutuhkan lagi. Yang penting diikuti adalah kata-kata Yesus saja. Apakah benar Yesus merendahkan Alkitab? Sama sekali tidak. Mengapa? Pertama, Yesus tidak mungkin merendahkan Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, karena kita mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dunia berdasarkan kebenaran Perjanjian Lama yang telah menginformasikan kepada kita melalui puluhan atau bahkan ratusan nubuatan tentang Mesias. Yang kedua, ketika Yesus mengucapkan, "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu," Dia tidak sedang berusaha untuk meninggalkan atau menghapuskan Perjanjian Lama. Begitu juga tentang Sabat. Sebaliknya, Dia justru sedang menanggapi berbagai penafsiran Alkitab dan tradisi lisan pada zamannya yang berlebihan dan yang Allah tidak pernah perintahkan dan tidak pernah benarkan. Yang ketiga, pada awal khotbah di atas bukit, Yesus tegaskan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus tegaskan di sini bahwa Dia tidak akan mungkin menghapus, malahan menggenapi, mengikuti Alkitab. Yang keempat, berkali-kali Yesus mengarahkan pikiran para pengikutnya tentang pentingnya memahami kitab suci. Dan Dia tunjukkan kepada mereka tentang apa yang tertulis. Yang kelima, Yesus bahkan tegaskan bahwa satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Alkitab. Dan siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan disebut yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Artinya, tidak ada tempat di sorga. Artinya juga, apabila kita hidup selaras dengan petunjuk Alkitab, kita akan mendapat penghargaan yang sangat tinggi di mata sorga. Itu keren.